Selamat pagi, jemaat dikasihi Tuhan. Saya lagi shalom. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia sangat rindu. Terlebih kita rindu kepada Tuhan. Tuhan lebih lagi rindu kepada kita untuk menjumpai setiap kita pagi hari ini. Kita akan mengalami Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan bawa hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Kami tahu kerinduan-Mu lebih besar dari kerinduan kami Tuhan. Engkau lebih rindu menjumpai kami, Engkau lebih rindu melawat kami. Kami bersyukur buat seminggu yang telah berlalu. Tuhan begitu memelihara kami, Tuhan begitu mengasihi kami. Kehadiran-Mu itu nyata, bahkan Engkau ada di dalam kami. Lebih dari semua apa yang Tuhan beri, kami mau syukuri adalah kehadiran-Mu di dalam kami. Engkau ada di dalam kami yang selalu Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, biar pagi hari ini setiap kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dengan hati yang rindu akan Tuhan. Dan kami percaya seberapa besar kami membuka hati kami, sebesar itulah Tuhan akan melawat setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini hati kami bawa kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Mari bersama. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Mari katakan, betapa sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur
karala barala barala bayasya. Kinaya rala bayasi karabarala barala barala barala. Kira bayasya karala barala bayasya. Hiarala bayasya karala barala bayasya kaya rabara bara. Kiraya rala barala bayasya kaya rabara si karabarala barala bara. Hirabaya she karabara la bara la baya sha karabara bara. Kinaya la baya sha karala bara la bara la bara 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 bara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau ada Tuhan, Kau nyata Tuhan. Sekalipun kami tidak menyadarinya Tuhan, seringkali kami tidak menyadarinya. Engkau ada Tuhan, Kau ada di dalam kami bersyukur lebih dari apapun Tuhan. Kami punya Tuhan yang mau bersama dengan kami, yang ada di dalam kami. Itu berkat terbesar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. melibatkan Engkau dalam kehidupan kami. Karena Engkau selalu turut bekerja, Engkau rindu terlibat dalam hidup kami. Karena itu kami bersuka cita bersorak-sorak karena Tuhan. Karena ada kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Ketika Engkau bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Denganmu Tuhan.
berjalan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita mau genapi visi Tuhan dalam hidup kita. Yaitu kita mau menjadi serupa dengan Kristus, kita mau menjadi murid Kristus yang sejati. Amin. Karena itu ada sebuah pujian Jawa yang sangat bagus ya. Dikatakan tangio, ya bangunlah, bangkitlah. Amin. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Silakan duduk, sudah dikasih Tuhan. Kita mau bangkit bersama-sama, amin. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau tahu hati kami Tuhan.
belajar untuk terus menjadi murid Kristus yang sejati. Kami mau belajar Tuhan mengikut Engkau dengan segenap hati kami. Karena Engkau yang sangat berharga, tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun di dunia ini. Engkau harta kami yang paling berharga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sangat berharga. Tiada yang seperti-Mu di hidupku. Engkau pujaan hatiku. Tuhan, ku cinta padamu. Satu hal yang selalu ku rindu, selamanya tinggal dalam hadirat-Mu. Kasih-Mu mengubahkanku, membalut lukaku dan menyembuhkanku. Mengenal-Mu, mengiring-Mu, itulah kerinduanku. Menyembah-Mu dan melayani-Mu sepanjang umur hidupku. Ya Tuhan, Tuhan, Kau sangat berharga. Tiada yang seperti-Mu di hidupku. Engkau pujaan hatiku. Tuhan, ku cinta padamu. Satu hal yang selalu ku rindu, selamanya tinggal dalam hadirat-Mu. Kasih-Mu mengubahkanku, membalut lukaku dan menyembuhkanku. Mengenal-Mu, mengiring-Mu, itulah kerinduanku. Menyembah-Mu dan melayani-Mu sepanjang umur hidupku. Mengenal-Mu, mengiring-Mu, itu kerinduanku Tuhan. Tuhanku, menyembah-Mu dan melayani-Mu sepanjang umur hidupku. Mari bersama katakan, Tuhan, Kau sangat berharga. Tiada yang seperti-Mu di hidupku. Engkau pujaan hatiku. Tuhan, ku cinta padamu. Satu hal yang selalu
jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi katakan. Mengenalmu, mengiringmu, ya Tuhan, itulah kerinduan. Amin Tuhan. Dan melayanimu sepanjang umur hidupku. Mengenalmu, mengiringmu, itulah kerinduanku. Menyembahmu dan melayanimu sepanjang umur hidup. Mari kita pakai berdiri bersama-sama umat Tuhan. Mengenalmu, saya undang hambanya. Saya undang. Itulah kerinduanku. Mengenalmu dan melayanimu sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kerinduan hati kami adalah terus untuk mengenal Engkau. Kami tidak mau puas dengan kekristenan kami Tuhan. Sebab Tuhan, apa yang kami kenal tentang Engkau hari ini Tuhan, kami merasa belum seberapa. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Karena itu kami ingin menjadi murid-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Saudara, di tempat duduk masing-masing coba. Tarik napas dalam-dalam. Terus hembuskan pelan-pelan. Katakan, terima kasih Tuhan saya masih hidup. Tarik nafas. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Nah, kayaknya sederhana ya. Tapi seringkali kita melupakan kasih. Kasih setia Tuhan itu luar biasa, banyak sekali. Ya, orang Israel pada waktu pertama kali terima roti mana sudah yang dikasih. Wah, mereka senang sekali. Tapi sukacitanya hanya berumur kurang lebih 3 bulan. Setelah itu mereka ngomel lagi. Kepingin kembali ke Mesir. Ya. Nah kadang-kadang kita lupa begitu banyak kebaikan Tuhan. Salah satunya sudah yang kekasih. Ya. Saya kan sering bersyukur di rumah sakit. Lihat orang pakai tabung oksigen. Ya. Kasihan. Kita bersyukur tidak perlu pergi kemana-mana sambil pikul tabung oksigen. Nanti bungkuk. Saudaraku. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar ya. Bagaimana kita menjadi seorang murid yang kekasih ya. Seringkali kita berpikir kalau menjadi orang Kristen tuh kita enak sekali. Punya Bapak Sorgawi ya. Pokoknya beres segala sesuatu ya. Betul, tetapi itu tahukah saudara yang kasih, itu butuh proses. Ya. Proses pengenalan akan Dia. Ya, proses keintiman dengan Tuhan. Kata percaya di dalam perjanjian baru itu dari kata Yunani pistiwu. Ya. Pistiwu itu artinya melekat, mempercayakan diri dan mengandalkan Tuhan.
Ketika Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama, ya. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, ya. Sebab dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu. Dan aku akan pergi, kemudian aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Nah, saudara yang kekasih, kita orang Kristen suka berkata, wah, saya sudah lama kok jadi Kristen, ya. Oh, saya percaya Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, mana mungkin saya kebaktian? Ya. Saudara yang kekasih, ada dua macam kata percaya. Yang satunya peitomai. Peitomai artinya percaya karena terbawa. Jadi kalau orang tua kita Kristen, kita jadi Kristen. Lalu kemudian teman kita Kristen, kita jadi Kristen. Terbawa. Tapi kita tidak melekat. Nah ini persoalan saudara yang kasih. Sebab janji Tuhan kepada murid-murid itu menggunakan kata pistiwu. Ya, melekat, mempercayakan diri dan mengandalkan Tuhan. Apanya yang melekat? Pikirannya yang melekat kepada Tuhan. Perasaannya melekat kepada Tuhan. Kehendak hati yang melekat kepada Tuhan. Tentu roh kita sudah diselamatkan saudara yang kasih. Ya. Ketika kita mengalami kelahiran baru, roh kita sudah diselamatkan. Tetapi jiwa kita perlu proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pikiran, perasaan, kehendak hati kita. Suka jalan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah itu yang harus diproses lewat cara apa saudara yang kasih. Melekat, mempercayakan diri dan mengandalkan Tuhan. Pagi boleh saya tanya ya. Berapa banyak yang baca Alkitab setiap hari? Tinggi-tinggi. Oke. Saya tidak katakan beri tepuk tangan, tidak. Tapi saya ingin berkata kepada yang belum baca Alkitab tiap hari, ya, perlu belajar menyukai firman Tuhan. Saya baca Alkitab tiap hari, pagi dan petang, bukan karena saya pendeta, saya ulangi. Saya baca Alkitab pagi dan petang, bukan karena saya pendeta, bukan. Tapi karena sebuah kebutuhan. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Bukan hanya dari makanan-makanan jasmani. Tapi juga dari firman Allah. Kita membutuhkan hal yang jasmani, saudara yang kekasih. Ya, kebutuhan jasmani, keperluan jasmani. Tetapi jangan lupa, firman Allah adalah kebutuhannya bersifat kekal. Amin. Haleluya. Nah, mari kita lihat saudara yang kekasih. Hari-hari ini akan memasuki hari-hari kesesakan. Sampai bulan 2 masih oke-oke terus. Ya. Wah, kalau kita lihat berita Rusia, Ukraina itu mau menyeret seluruh dunia. Ya. Tapi saya adem-adem aja saudara yang kasih. Ya, dikhawatirkan buat apa gitu loh. Kekhawatiran tidak akan mengubah keadaan. Amin. Halo. Ya. Bahkan merugikan kita. Ya. Nah, karena itu mari saudara yang kekasih. Silakan ditayangkan. Kesesakan itu justru memulihkan orang percaya. Ya. Siapkan hati kita untuk menghadapi hari-hari yang tidak nyaman. Silakan ditayangkan. Ya. Bagian yang pertama, ya, pembukaan. Kesesakan justru memulihkan orang percaya. Ya, lagi dicari ya. Jadi saudara yang kekasih, kalau hari-hari ini ada di antara kita yang mengalami kesesakan, ingat baik-baik. Tuhan sedang memakai kesesakan untuk memulihkan kehidupan kita.
Tahun 2017 saya kena nephrotic syndrome. Ketika saya tanya dokter, apa itu nephrotic syndrome? Kebengkakan protein ginjal. Wajah saya sampai seluruh tubuh saya bengkak semua, penuh dengan air. Saya tidak tahu 2016 saya sudah kena nephrotic syndrome, ya, sudah kena. Tapi karena saya belum tahu waktu itu ada kelahiran cucu saya yang kedua. Jadi Daniel di Hong Kong waktu itu, masih di Hong Kong. Jadi saya berangkat ke Hong Kong, pelayanan juga di sana, menyeberang ke Macau, pelayanan ke sana, terus balik ke Hong Kong. Kemudian kami jalan ke Taipei, ya, Taiwan. Nah, ketika ke Taipei itu, saya kalau jalan ketinggalan terus sering kasih. Biasanya cepat jalannya. Ini kok capek sekali ketinggalan. Dan kemudian balik lagi ke Hong Kong. Dan ketika akan kembali ke Indonesia, saya mulai menemukan hal yang aneh. Badan saya bengkak. Ya. Sampai di Tegal sering kasih. Saya tidak bisa lagi pakai sepatu. Karena kaki juga bengkak semua. Pakaian sesak semua. Dokter berkata, saya bawa ke dokter Lukas ya. Dia bilang ini nephrotic syndrome Pak. Saya tanya apa itu? Kebocoran protein ginjal. Saya suka baca dan saya juga suka besuk di rumah sakit. Dan saya tahu penyakit ginjal itu adalah penyakit yang mahal, saya kasih, ya, mahal di ongkos. Kemudian penyakit yang ya sangat tidak nyaman. Maaf, pipis saja ditakar, dikasih kantong, jam berapa cc, minum juga ditakar, ruwet sekali. Saudaraku, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Di situ saya menemukan Tuhan sedang memproses saya untuk menjadi lebih sungguh-sungguh dengan Dia. Saudaraku, saya dikirim ke seorang profesor ginjal terkenal di Indonesia oleh Dr. Lukas di sebuah rumah sakit di Jakarta. Wah, ternyata itu rumah sakit mahal. Saya ambil yang kelas 3 saja. Itu pun masih mahal buat saya. Tapi sudah terlanjur harus ketemu sang profesor. Saudaraku, ya udah ketemu? Oke, kalau belum ketemu saya kesaksian dulu ya. Saudaraku, ketika Tuhan memproses itulah, saya menemukan banyak kekurangan dalam diriku. Banyak hal yang harus saya perbaiki dalam diriku. Saya menangis di hadapan Tuhan. Ya, bukan yang ini. Bukan yang ini. Ya. Kesesakan justru memulihkan orang percaya, itu bagian yang pertama. Ya. Ya. Dan waktu itu istri saya almarhum, ya masih ada. Dia mengantarkan saya ke ke rumah sakit Meristra. Ya. Lani Kendro, dia lari-lari ngurus admin kemana-mana. Kan cepat ya, kecil lincah. Nah, saudaraku, waktu itu saya juga pas operasi mata, katarak. Ya. 2 kali hari Minggu saya tidak hadir. Jemaat hanya taunya katarak. Saya nggak ngomong tentang nephrotic syndrome, kebocoran protein ginjal. Ya. Ketika 2 hari Minggu saya nggak kebaktian, sudah kasih. Jemaat bertanya, John tuh ngurus mata kok sampai 2 minggu ya?
Akhirnya Lane katakan, ya, Jan mengalami kebocoran protein ginjal. Wah, saudara yang kekasih. Tuhan tuh punya solusi. Waktu itu keuangan saya berat sekali. Ya, Cai Seng kenal ya. Ya, Pak Stefanus, salah seorang pejabat di gereja kita. 3 kali dalam kebaktian dia berdoa dengan menangis bercucuran air mata. Saudaraku kasih, Tuhan punya solusi. Ketika Pak Stefanus bercucuran air mata berdoa. Jemaat juga berdoa dan bercucuran air mata. Dan ketika air mata jemaat bercucuran, uangnya pun bercucuran, sering kasih. Tuhan punya solusi. Ya, saya nggak kepikiran. Ya, sehingga biaya ratusan juta, ya, itu bisa ditutupi. Bahkan ada kelebihan untuk bisa tolong orang lain. Saudaraku, ya. Jadi kesesakan itu baik, saudara kasih. Udah ketemu? Oke, kalau nggak ketemu nggak apa-apa. Kita buka saja sama-sama langsung. Mazmur 119 ayat 71. Ya, Mazmur 119 ayat 71. Ya, kita baca yuk sama-sama. 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Di sini ada kata apa? Belajar. Nah, seorang murid itu belajar. Ada sekolah, ya, SD, SMP, SMA, kuliah, ya. Kemudian sampai selesai S1, S2, S3. Tapi sekolah kehidupan tidak pernah berhenti. Kita belajar terus, ya. Dan saudara yang kasih, bahwa aku tertindas. Nah, salah satu pembelajaran itu kita dapatkan ketika kita mengalami apa? Tertindas, ya. Seperti saya saksikan tadi. Ketika kita tertindas, kita belajar tentang makna kehidupan. Belajar tentang ketetapan Tuhan. Nah, salah satu hal yang saya pelajari waktu saya mengalami sakit itu adalah saudara yang kasih. Saya dulu kalau bicara tuh suka to the point. Mungkin karena orang luar Jawa ya. Jadi ngomongnya kayak Ahok gitu loh. Nah, ketika to the point itu ada orang-orang yang terluka, saudara yang kasih. Ya. Dan ketika Tuhan mengoreksi saya melewati kondisi sakit itu, saudara yang kasih. Ya. Saya lalu kemudian belajar satu hal, untuk meminta maaf dengan tulus ikhlas kepada jemaat secara umum. Ya. Jadi kemudian pada hari Minggu setelah saya pulang ke Tegal, saya datang dalam kebaktian dan saya minta maaf dengan sungguh-sungguh hati jika di masa-masa lalu saya ngomong suka to the point sehingga ada yang terluka. Ya, saudara yang kekasih, luar biasa. Ada seorang jemaat yang ketika mendengar saya minta maaf dengan sungguh-sungguh, dia nangis. Ya. Dia nangis, saudara yang kasih. Pendetanya minta maaf kepada jemaat. Dan bukan hanya nangis, tapi dia berkata, mulai hari ini saya belajar juga minta maaf dan memaafkan orang lain. Kadang-kadang, saudara yang kekasih, khotbah tidak mengubah seseorang. Tapi tindakan nyata itu yang akan mengubah orang lain. Dan tidak harus jadi pendeta untuk bisa menjadi saksi.
Lakukanlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita bisa menjadi seorang saksi. Asal kita mau hidup mengikuti Tuhan Yesus, melekat kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara yang kasih, jangan pandang enteng kata percaya. Tuhan berkata, barang siapa yang percaya, ya, percaya pistiwu, melekat, mempercayakan diri dan mengandalkan Tuhan. Nah itu sebabnya kita perlu baca firman tiap hari, saudara yang kasih. Direnungkan, didoakan dengan sungguh-sungguh rema yang Tuhan berikan itu. Ya, sampai menjadi sebuah komitmen untuk melakukannya. Tuhan luar biasa. Ya, kita belajar. Kemudian yang berikut kita lihat. Dalam Yehezkiel, ya, pasal 36 ayat 25 sampai 27. Ini pesan Tuhan, ya. Pesan Tuhan kepada bangsa Israel yang ditawan di Babel karena pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan mereka untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian kembali, memulihkan keadaan mereka. Ya, ini maaf saya membacanya dari firman Allah yang hidup, ya, versi firman Allah yang hidup, ya, versi firman Allah yang hidup. Demikian ayat yang ke-36. Aku akan memercikkan air jernih kepadamu dan kamu akan menjadi bersih. Kamu akan dibersihkan dari kenajisanmu dan dari penyembahan berhala. Perhatikan saudara yang kasih, siapa yang akan membersihkan kita? Halo? Tuhan. Aku, Tuhan, ya, akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, dan aku akan mentahirkan kamu. Seorang murid Kristus itu harus ditahirkan, harus dibersihkan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kerinduan hati kita. Maka kita harus merindukan untuk ditahirkan oleh Tuhan. Dan kita bersyukur sebab saudara yang kekasih, inisiatif pentahiran adalah dari Tuhan sendiri. Amin. Pentahiran itu pembersihan, dibersihkan. Bagian kita adalah tinggal mempercayai apa yang Tuhan janjikan dengan iman dan antusias. Amin. Jadi kita jangan berkata, oh ya terima kasih Tuhan, Engkau mau mentahirkan saya Tuhan, terima kasih. Terus kelalen. Tidak. Tapi tetap kita menjaga hati kita, yaitu lewat firman Tuhan ini. Aku akan mentahirkan dan memercikan air jernih kepadamu, dan kamu akan menjadi bersih. Kamu akan dibersihkan dari segala kenajisanmu, dari penyembahan berhala. Wow, saudara yang kasih. Mungkin kita berkata, memangnya aku najis? Nah, najis di sini tidak hanya berbicara tentang pornografi. Hari ini hati-hati ya, di dalam HP itu, aduh, terutama dengan anak-anak ya, jangan sembarangan lepas HP, saudara yang kasih. Ada mama-mama yang sibuk, kasihkan aja HP biar anaknya apa? Tenang, waduh, tidak terkontrol. Sehingga banyak anak-anak kecil sekarang masih kecil pakai kacamata. Matanya udah kena, belum lagi ininya, aduh. Minta ampun nama Tuhan. Perlu ada hari-hari tertentu untuk anak-anak lihat HP dan bawah pengawasan orang tua. Ya, ini peringatan terutama pada akhir zaman ini saudara yang kasih. Tapi peringatan juga bagi semua orang yang ingin hidup dalam kebenaran. Ya. Nah, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu
dan dari semua berhala-berhalamu. Sekali lagi tentang HP, saudara yang kasih. Pak Yusuf, tolong. Terima kasih. HP ini perlu enggak? Perlu. Tapi HP ini seperti pisau, saudara yang kasih. Pisau itu kita butuhkan, perlu ya. Tapi juga pisau kalau tidak hati-hati bisa melukai diri sendiri. Nah HP ini sudah kasih kita butuhkan. Tapi kalau kita tidak hati-hati bisa mencemari diri sendiri. Tidak harus tentang pornografi saja. Kecemaran itu apa saja. Termasuk hari-hari ini kita akan ada pemilihan presiden, sudah kasih. Iya enggak? Ya saya enggak sebut pilih siapa. Nanti saya kampanye salah. Tapi ada di antaranya itu yang kalau lihat masa lalunya, rekam jejaknya, aduh, bikin jadi nggak enak. Ya, Tuhan tegur saya. Ya, itu bukan urusanmu. Ya. Mazmur 37 ayat 1 sampai 2 kalau nggak salah berkata, ya. Jangan kamu marah terhadap orang fasik. Ya. Sebab aku akan melisutkan dia. Itu urusan Tuhan. Ya. Tuhan yang melisutkan, ngapain saya marah? Ya. Jadi firman Tuhan itu penting sekali. Nah, saudaraku yang kekasih, di sini ada kata berhala. Dan aku akan membersihkan kamu dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Wow. Mungkin saudara berkata, oh dulu saya penyembah berhala, patung. Tapi sekarang saya sudah tidak menyembah patung. Saudara yang kasih, ini bisa jadi berhala. Ya, ketika Tuhan ingatkan ini bisa jadi berhala, saya pikir-pikir, iya juga ya. Coba, saudaraku. Kalau HP-nya ketinggalan gimana? Wah, banyak orang yang susah hatinya. Tapi kalau Tuhannya ketinggalan gimana? Tenang-tenang saja ya. Jadi kadang-kadang saya sengaja ketika Tuhan mengingatkan jangan jadi berhala. Jadi pernah sengaja saya tinggalkan HP saya di rumah. Supaya berhenti jadi berhala. Karena tanpa sadar loh, tanpa sadar. Kita tidak bermaksud memberhalakan, tapi tanpa sadar. Dan setelah beberapa kali saya tinggalkan rumah, ketinggalan HP itu enggak masalah buat saya. Yang penting kesadaran akan kehadiran Tuhan tetap ada dalam diri kita. Amin. Haleluya, haleluya. Ya. Ya. Ya, sorry ada masalah di sini. Ya, bisa ditayangkan lagi? Oh. Maaf, sudah kasih tiba-tiba hilang. Ya, bisa begini dia. Ya. Tadi Yehezkiel ya. Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-25. Firman Allah yang hidup. Nah, udah keluar. Yang berikutnya, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan memberikan kepadamu keinginan yang baru dan benar serta membersihkan roh yang baru memberikan roh yang baru
dalam batinmu. Luar biasa. Ya. Ayat 26. Nah. Kamu akan siapa yang berinisiatif? Tuhan. Kita tinggal mempercaya, wow Tuhan terima kasih. Engkau akan memberikan kepadaku hati yang baru. Saudara yang kekasih. Bagian kita tuh tinggal mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menaruh pengharapan kepada dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya memikirkan materi, bagaimana hari esok. Tuhan sudah memikirkan masa depan kita. Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, bukan rancangan yang mencelakakan, tapi memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Haleluya, saudara yang kasih. Karena itu mari ya, kamu akan kuberikan hati yang baru. Bersukacitalah akan janji Tuhan. Wow, Tuhan akan memberikan saya hati yang baru. Tuhan akan memperbaharui saya. Cukup saudara kasih kita beriman. Mempercayai dengan antusias. Saya tidak bisa memperbaharui diriku sendiri. Paling 2-3 minggu berusaha untuk disiplin. Bisa gagal lagi. Tapi percayai firman Tuhan. Disiplin kita adalah disiplin mempercayai perkataan Tuhan. Ya, haleluya. Dan roh yang baru dalam batinmu. Terima kasih Tuhan. Engkau akan memberikan roh yang baru dalam batinku. Haleluya. Dan aku, kata Tuhan lagi, Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berjanji kepadaku untuk menjauhkan hati yang keras dari dalamku Tuhan. Dan Engkau memberikan kepadaku hati yang taat. Hati yang taat, itu bagian kita. Mempercayai, mensyukuri, sering kasih. Ya, janji Tuhan untuk memberikan hati yang taat. Saya berusaha, sering kekasih. Setiap pagi dan petang, walaupun saya membaca yang lain, tapi ini menjadi bacaan untuk mengingatkan kembali dan mengucapkan syukur sambil ngecek hati bagian yang mana yang belum dibereskan dan harus dibereskan setiap hari. Ya, bangun pagi sebelum tidur, kita harus ngecek hati, saudara yang kekasih. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang berikutnya, aku akan menyingkirkan, ya, 27, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, ya. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Tinggal kita berkata, Tuhan terima kasih, Roh Kudus ada di dalam aku. Dan bagianku adalah mempercayai Engkau, ya. Tuhan akan membuatku hidup menurut segala ketetapan Tuhan, bersyukur dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya, ya. Siapa yang melakukan semua ini? Tuhan. Bagian kita apa? Mempercayai dengan sungguh-sungguh dan mengucap syukur. Tuhan melakukan pembaharuan dalamku, ya. Dan tiap hari merindukan pembaharuan yang Tuhan janjikan itu. Ya, rindukan janji Tuhan terjadi. Tuhan berjanji, bagian kita adalah merespon dengan penuh kerinduan, dengan segenap hati. Maka perubahan akan terjadi dari hari ke hari. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, amin. Kita tidak berubah, amin. Salah itu. Tuhan Yesus tidak berubah, tapi kita harus berubah dari hari ke hari. Haleluya.
Makanya dia berkata, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Wow, Tuhan membuat kita bisa berpegang, bisa taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Bagian kita, ayo mempercayai janji Tuhan ini. Haleluya. Berikutnya 28. Ya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepadamu, pada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ini memang janji secara spesifik diberikan pada bangsa Israel. Tapi setelah Tuhan Yesus Kristus datang ke muka bumi, maka janji ini berlaku bagi kita semua. Yaitu janji pembaharuan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, ya. Saya kira saya tidak panjang-panjang, tapi mari kita tangkap firman Tuhan ini. Tuhan memberikan janji pembaharuan dalam kita. Saya antusias dengan janji ini. Saya bersyukur dengan janji ini. Ya, dan sebagai bukti antusias, pagi dan petang mendoakan janji ini terjadi dalam kehidupanku. Jadi memang harus dikejar, ya. Tuhan berjanji, tapi bukti kita mempercayai janji Tuhan itu, maka kita harus mengejarnya, ya. Karena kalau Tuhan berjanji, kita berkata, ya aku percaya, tapi begitu-begitu saja. Nah itu Tuhan nggak happy, saudara kasih. Tuhan senang sekali. Kalau dia berjanji, lalu kita kejar janjinya. Itu bukti kita percaya dan antusias mengharapkan janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Wah, indah sekali menjadi milik Tuhan Yesus. Dibentuk olehnya, diproses olehnya, dikuduskan olehnya. Ya, melalui kesesakan sekalipun Tuhan memproses hidup kita menjadi lebih berkenan kepadanya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Oh haleluya. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudaraku, mari kita nyanyikan dengan tulus. Sungguh-sungguh dengan segenap hati kita, ucapkan kata demi kata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku.
hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau memuridkan kami Tuhan, kadang caranya tidak enak, tapi Engkau mengajarkan kepada kami untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab itu adalah kehendak Bapa bagi kami dalam Kristus. Karena Engkau turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Kami ingin meningkatkan cinta kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Sebab sesungguhnya Engkaulah yang terlebih dulu mencintai kami ya Tuhan. Tuhan. Dan Tuhan, karena itu kami bisa Tuhan melatih diri kami untuk mengasihi Engkau dengan cara mentaati setiap firman-Mu. Sebab Engkau berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintah-perintahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mencintai Engkau bukan soal perasaan, tapi soal ketaatan ya Tuhan kepada perintah-perintah-Mu. Dan ketika kami mentaati perintah-perintah-Mu, maka hidup kami akan mengalami perubahan. Dan damai sejahtera akan kami rasakan ya Tuhan. Damai sejahtera bukan yang seperti diberikan oleh dunia ini, yang tidak ditentukan oleh lingkungan dan keadaan kami. Tapi damai sejahtera karena kehadiran Engkau dalam kami, yang kami sadari, yang Kau singkapkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, singkapkanlah selalu kehadiran-Mu dalam hidup kami, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami ya Tuhan. Dengan mengucap syukur senantiasa kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, katakan amin. Mari bersama kita pujikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya hadirat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini terus melingkupi kami dimanapun kami pergi dan kami berada. Kesadaran akan hadirat-Mu, akan kehadiran Engkau, kiranya selalu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab tubuh kami rumah Allah dan Roh-Mu yang Maha Kudus ada di dalam kami. Biarlah singkapkan selalu ya Tuhan, supaya kami memiliki rasa hormat yang dalam dan takut akan Engkau dan mengasihi Engkau. Sehingga kami Tuhan tidak hidup dalam dosa dan kesalahan, tapi dalam tuntunan Roh Kudus ya Tuhan, ya Tuhan. Karena kerinduan hati kami untuk menjadi seperti Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang merindukan untuk mengalami serupa dengan Engkau, pasti akan Engkau berkati ya Bapa. Sebab itu saudara yang kekasih, angkatlah tanganmu dengan percaya, dengan yakin. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu.